Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini Kamis 31 Maret 2022. Saya sedang berada di kediaman Bapak Haji Mulyadi Jayabaya dalam rangka menghadiri silaturahmi antara Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dengan para ulama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Lebak untuk segera memasuki tempat acara dan mengisi kursi depan terlebih dahulu yang masih kosong, dan tetap memakai masker dan tidak atau dilarang merokok. Terima kasih. Dan ini situasi terkini, masih banyak kursi yang kosong belum diisi. Mungkin itu nanti diisi oleh tokoh-tokoh utama dari masyarakat Kabupaten. Kita menantikan detik-detik kedatangan Bapak Menteri Luhut Binsar Panjaitan beserta rombongan didampingi oleh Bapak Haji Mulyadi Jayabaya, Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia beserta rombongan di Kabupaten Lebak. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Taha. Ini Pak RPP. Mohon berkenan kepada Bapak Haji Mulyadi Jayabaya untuk mengalungkan syal tenun baduy, memakaikan lomar dan tas koja kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Investasi dan Maritim beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Bupati, pimpinan DPR, mohon maaf Pak Luhut, Ibu Bupati tidak bisa hadir Pak, karena baru selesai operasi Pak, jadi tidak hadir. Yang saya hormati para al-mukarram, para ulama, tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren, Ibu Ustadz, Bapak Ustadz, Pak Lurah juga hadir ya. Ya. Ini yang tergabung dalam abdesi Pak Luhut, yang jumlahnya di Lebak itu adalah ada 358 kepala desa. Ya, yang kemarin mensuarakan adalah minta Pak Jokowi untuk berpanjang 3 kali, berpanjang. Ya. Banten ini masih jauh dari harapan, Pak. Masih kategori provinsi tertinggal, di mana dengan salah satunya Banten adalah mempunyai Kabupaten Lebak, Pak, dan Pandeglang ini kabupaten tertinggal. Yang ada di provinsi Banten dan Indonesia. Dan alhamdulillah Pak, dengan kepemimpinan Pak Jokowi, pemikiran Bapak, Lebak ini mempunyai jalan tol, Pak. Tol yang luar biasa, ya, dari Jawilan sampai ke Tanjung Lesung itu 86 km. Yang sudah dipakai adalah 26 km dan masih berlanjut. Ini tentunya akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, kemajuan daerah. Jadi mana dengan dampak tol ini Pak Luhut, pemerintah daerah menggagas Pak 10.326 hektar adalah untuk dijadikan kawasan industri Pak. Ya, supaya memang masyarakat Lebak ini sejahtera Pak. Ini kan kalau kita dengar Pak Luhut itu di mana-mana di TV. Kalau dulu kita lihat Pak Luhut kan di TV doang ya, Pak Kiai ya. Bangun sini, bangun sini, bangun sini. Nah, mudah-mudahan dengan datang Pak Luhut ke sini nih, ya, ini mudah-mudahan punya pemikiran bahwa investasi ke Lebak, Pak, ke Banten untuk memajukan Banten ke depannya lebih baik. Karena ini Pak Luhut ini luar biasa, Pak Kiai. Gimana kita bencana COVID, ya, ini oleh Bapak Presiden, Pak Luhut, TNI Polri. Karena kita penanganan
COVID di negara dunia ini Indonesia terbaik sedunia. Jadi kiai ulah belum naik kudu divaksin, itu kudu dipaksa-paksa. Sadar sendiri untuk menjaga kesehatan kita. Karena pemerintah punya kepedulian. Dibeli obatnya, dibeli petugasnya. Orang ulah ngomong-ngomong orang sehat, tapi embung sehat. Ya, sehat udah jaga kesehatan orang, ya supaya orang sehat. Seperti Pak Haji Bayi. Pantainya enggak ibu-ibu yang umur 25 tahun ya, Pak Haji Bayi alhamdulillah sudah menginjak 25 tahun. Kenapa? Kalau Pak Luhut ini sekarang Pak Luhut umurnya sudah 75 tahun. Tapi segar kan Pak Luhut ya. Kenapa? Hidupnya tertib. Ya. Hidupnya tertib. Dan jangan aneh kalau Pak Luhut itu ya dulu waktu zaman jadi pasukan sudah tahu tuh kondisi Lebak Banten gitu kan. Jadi tidak aneh. Jadi kita doakan Pak Luhut panjang umur, sehat. Nah sekarang kita Pak Luhut dunia inilah satu, kita baru saja lah pandemi melanda. Yang kedua adalah perang antara Ukraina dengan Rusia yang akan mengganggu kepentingan politik. Jadi ini pesan daripada kiai para ulama di sini. Kalau disampaikan kepada Jokowi, alangkah baiknya kita tidak berbicara politik, bicara ekonomi, Pak. Minta kepada Bapak sampaikan kepada Jokowi, mau diperpanjang 3 tahun saja, Pak, untuk menyelesaikan ekonomi. Ya, karena ini keinginan, Pak. Keinginan. Kita jangan berbicara politik dulu, ekonomi dulu. Sebab orang sehat aku ekonomi, ya. Ya Pak Haji Bayi mau sehat ya, ekonomi di bawahnya moal ya, gitu kan ya. Tapi karena ekonomi kuat, ya sehat alhamdulillah. Jadi di samping itu Pak Luhut adalah Pak Menko, Lebak ini sedang menggagas adalah pengolahan sampah B3 dan sampah. Karena sekarang pembuangan sampah ini menjadi isu nasional Pak, isu internasional Pak. Itulah hanya kita siapkan Pak 210 hektar. Bagaimana sampah ini tidak mengganggu masyarakat Pak? Kita membuat jalan khusus Pak. Jalan khusus dari tol ke pembuangan sampah itu kurang lebih 3 kilo. Cukup Pak. Dan yang kurang ini kami mohon kepada Bapak ini bantuan jembatannya Pak, kurang lebih itu jembatan hampir 35 meter Pak. Di samping itu lah samping jembatan untuk akses pabrik sampah juga jalan Pak. Ini nih Pak nih. Dari tol ke Paneglang Pak, udah sempit Pak, macet Pak. Kita bentuk pelebaran dan jalan akses Rangkas Bitung Baduy Pak. Yang dimana itu akan menunjang pariwisata. Saya tidak panjang lebar Pak, ya Pak Kiai. Jadi Pak Kiai udah cicing baik ya. Itu lamun setuju keplok, lamun setuju pula. Ya. Jadi udah bermuka dua enggak boleh. Ya kan? Dosa kebelang ya, dosa. Doakan Pak Haji, doakan Pak Jokowi, doakan Pak Luhut bisa itu ya, dan doakan supaya Pak Jokowi mau diperpanjang 3 tahun dalam rangka memulihkan ekonomi bangsa kita ke depan. Itu saja, terima kasih. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kenal kalau Ibu Jayabaya, tapi kalau Pak Jayabaya sudah kenal lama. Wakil Bupati Lebak Bapak Ade Sumardi dan Ketua DPRD Lebak dan anggota dan Forkompinda Lebak, Ketua Kadin dan juga Ketua MUI Lebak Bapak Haji Pupul Mahdin, serta ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Pertama saya ingin menyampaikan pada Pak Jayabaya selama ulang tahun 65, kita tepuk tangan buat beliau dulu. Pak Jayabaya ini saya orang yang sangat sukses, tapi tadi saya bilang sama beliau, Pak Jayabaya jangan sombong-sombong, itu ada nyonyanya itu yang bikin itu paten, saya bilang. Jadi itu ya, di balik pria yang sukses ada wanita yang mendorong. Jadi saya lihat tadi Bu
Jayabaya ketemu pertama, langsung saya bilang, oh terasa auranya ibu ini yang mendorong Pak Jayabaya jadi sukses. Saya datang kemari sebenarnya ada dua hal. Tadi untuk melihat jalan tol yang sedang dibangun sampai ke Tanjung Lesung. Saya dulu pernah 30 tahun lebih yang lalu dengan anak istri saya pergi piknik ke Tanjung Lesung, tapi pakai jalan lama, itu jauh sekali. Tapi sekarang dengan yang dibangun itu nanti hanya 83 km. Dan itu saya kira akan membangun Lebak ini nanti lebih hebat. Karena saya ingat dulu waktu saya masih bapak-bapak kiai semua dan teman-teman yang lain, tadi saya sudah rapatkan. Nanti hari Selasa Rabu kita akan finalkan sehingga nanti loan untuk penyelesaian sampai ke Tanjung Lesung itu selesai. Itu satu. Tadi saya mau lapor Bapak Ibu sekalian. Karena menurut saya benar yang tadi disampaikan oleh Pak Jayabaya, kalau jalan ini tidak jalan, tidak tembus, ekonomi di sini nggak jalan. Jadi dengan ini jadi, insya Allah itu ekonomi jalan. Ekonomi jalan, nanti pendidikan jalan, itu nanti akan membuat kesejahteraan kembali. Karena memang betul tingkat kemiskinan di sini banyak. Nah, itu yang perlu. Jadi berterima kasihlah pada Pak Jayabaya yang beliau itu betul-betul mendorong ini sendiri. Jadi beliau itu asalnya setengah maksa saya, perlu udah lihat dulu kampung saya gitu. Tapi lagi ya Pak, saya pasti datang. Gitu. Alhamdulillah, sekarang kita di sini. Yang kedua, tadi beliau membuat nama kawasan industri, kita akan dukung. Sehingga nanti juga kawasan ekonomi khusus di Tanjung Lesung itu juga bisa kita selesaikan. Yang saya senang lagi sekali Bapak Ibu sekalian, itu Pak Jayabaya punya tanah 210 hektar untuk membuat pengolahan sampah, pengolahan limbah. Pengolahan limbah ini sangat penting karena dunia ini sekarang itu dimasalahkan karena masalah lingkungan. Jadi itu akan menjadi satu hal yang luar biasa hebatnya. Orang selalu mengatakan sampah, padahal sampah ini yang berdampak kepada macam-macam. Bapak Ibu sekalian, karena saya kira Bapak Ibu sekalian perlu dapat langsung penjelasan dari pemerintah. Jadi jangan mendengar berita-berita hoax. Dan ini soft copy daripada penjelasan ini saya serahkan nanti pada Pak Jayabaya dan teman-teman semua. Kalau ada yang nanti yang mau challenge saya dengan angka ini, silakan nanti suruh datang ke saya. Jadi kadang banyak pengamat-pengamat yang cerita bohong. Sekarang saya tunjukkan angka-angka supaya Bapak Ibu sekalian sadar bahwa negeri kita ini sekarang sedang berubah, sedang maju ke depan. Nah, penanganan COVID-19 dan judulnya penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. Kalau Bapak lihat slide yang pertama ini, COVID itu sekarang dengan varian Omicron ini sudah menurun 94% sejak puncaknya itu di beberapa waktu yang lalu. Jadi sekarang ini kita Pak, kalau Bapak saya titip sekali lagi dari Pak Jayabaya mengatakan, terutama yang sudah tua, pakai masker juga sebenarnya sekarang sudah oke aja. Tapi kalau kita begini kita harus pakai masker. Nah ini semua sukses kenapa? Karena kerjasama kita. Tidak ada karena sukses satu orang. Kita diklaim oleh dunia salah satu negara yang paling sukses menangani COVID-19. Apa yang mau saya katakan pada Bapak Ibu sekalian itu menunjukkan bahwa Indonesia ini bukan negara main-main. Indonesia itu negara baik, negara hebat. Jadi jangan kita tuh dilecehkan sama orang lain. Ya, kenapa itu bisa? Karena Bapak Ibu sekalian, tidak karena satu orang, tapi kepemimpinan presiden yang kuat, sehingga itu bisa jalan. Dan kepatuhan, kedisiplinan kita semua. Kalau tidak kita disiplin, Pak, udah chaos. Bapak lihat negara yang kecil seperti Singapura aja, hari ini tuh masih sekian ribu, mungkin 15.000 atau 10.000 atau berapa ribu per hari. Kita alhamdulillah kemarin sudah kasus kita tinggal 2.000-an sekitar itu. Dari jumlah penduduk kita 278 juta. Jadi saya mohon Bapak semua kita bersyukur dan terus berdoa dan terus disiplin untuk ini. Dan kemampuan dunia bukan dari kami saja data-data ini. Ekonomi kita itu tumbuh jadi 5% Pak. Ya,
kita tidak ada sampai kelaparan di Republik Indonesia. Bahwa banyak masalah, ya. Tingkat keyakinan konsumen berada pada tingkat yang optimis, tertinggi sepanjang pandemi. Ini confidence bahwa pemerintah bisa mengatasi masalah. Sekarang ada masalah minyak goreng, ada masalah solar. Nanti ini saya terbang ke Bogor, kita mau bicara soal solar. Kalau minyak goreng mungkin dalam 2 minggu ke depan ini akan baik, karena minyak goreng itu tidak ada supply-nya, tidak ada masalah. Jumlahnya itu cukup, sangat cukup. Tapi distribusinya ini sekarang yang kelihatan agak ada gangguan di mana sedang, tapi sudah diidentifikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, solar kita juga perbaiki. Kenapa? Harga minyak dunia naik di luar kontrol kita semua, karena perang Ukraina dengan Rusia sekarang ini. Harga minyak itu dulu dibuat $63, sekarang harga minyak itu sudah lebih $100. Jadi ini slide-nya Bapak lihat ini. Itu kerjaan anak bangsa, Pak. Jadi kalau ada orang yang ngomong-ngomong karena gini, tertinggi di datanya. Ini fakta ya. Setelah itu baru Cina. Cina yang begitu hebat aja kalah sama kita. Kenapa? Efisiensi di kita tuh sekarang sudah mulai jalan. Apun Australia, Jepang, Brazil, Singapura aja kalah sama kita. Jadi kalau orang nggak hebat anukan Singapura, tidak betul. Kalau kita kompak, kita bisa kerjasama. Ini salah satu bukti yang kita tunjukkan bahwa kita bisa lebih baik dari yang lain. Itu yang saya minta pada Bapak semua. Jangan kita saling menjelekkan. Kita harus kompak. Bahwa ada kurang di sana sini ya. Tingkat inflasi juga kita paling rendah. Di paling bawah, Bapak lihat dari bawah nomor 3. Kenapa inflasi ini penting? Kalau inflasi ini tinggi Bapak, Ibu, itu akan semua mahal. Akan menjadi mahal. Kita mempertahankan 2%, mungkin karena harga BBM ini akan naik nanti ke atas sedikit sampai 4%. Karena itu semua dunia mengalami, tapi kita masih mampu. Amerika yang dulu selalu 1% inflasinya, sekarang 8% inflasi. Jadi Bapak Ibu sendiri bayangkan betapa kerja keras timnya ekonomi Pak Jokowi membuat ini semua. Di tengah gejolak dunia, sebenarnya kita ada lihat, ini biar ibu-ibu, bapak-bapak tahu rupiah kita itu relatif stabil. Dulu rupiah itu terus langsung naik 15.000, naik ke berapa? Sekarang Pak Kiai tetap bertahan di antara 14.000. Dan itu kita pelihara sementara seperti itu. Jadi kerjaan gejolak itu kita masih bisa atasi. Juga kemudian kenaikan harga energi itu menjadi masalah dunia, gejolak pasar dunia, terhambatnya pemulihan ekonomi dunia itu berdampak, tapi kita masih bisa bernavigasi dalam kesulitan-kesulitan itu tadi. Dan kita harga saham kita buktikan tertinggi sekarang 7.000 poin. Kemudian Indonesia ini transformasi ekonomi. Bapak Ibu sekalian, dulu kita selalu bicara harga komoditi. Saya senang sekali Pak Jayabaya ini membuat ladang durian. Pak, durian itu adalah bisnis yang paling gede sekarang. Itu Malaysia bisa mengekspor durian saja $2 miliar lebih. $2 miliar itu setara dengan hampir 30 triliun rupiah. Jadi jalan tol ini mah bisa 4 biji dibuat itu 1 tahun. Jadi saya minta bapak-bapak ibu sekalian bikin aja kebun durian sini. Nanti bibitnya cari yang musangking, cari yang mana diternakan, karena Pak Jayabaya ini membuat secara ilmiah saja. Barang-barang mentah kita mau ada yang nilai tambah. Dan di sini pun nanti saya pikir di 1.000 hektar ya Pak Jayabaya itu kawasan industri itu cukup besar. 1.000 hektar bisa di macam-macam industri nanti yang buat di sana. 10.000 hektar, saya nggak bisa bayangin kalau 10.000 hektar. Jadi Banten ini akan menjadi tujuan orang investasi nanti. Karena apa? Jalan tolnya ada, tanahnya ada, ya orang apa lagi? Tinggal Bapak Ibu sekalian harus nanti pendidikan perbaiki supaya Bapak Ibu sekalian jangan terjajah dengan kebodohan. Kita harus pintar. Kalau kita pintar, tidak ada orang yang bisa jajah kita. Jadi bapak-bapak kiai semua, dari pesantren semua, saya minta tadi pelajaran matematika, mungkin pelajaran apa, diberikan lagi. Tadi saya senang, tadi Pak Jayabaya cerita membuat BLK untuk teknik, jadi nanti belajar ngaji yang bagus, tapi juga punya ilmu untuk nanti bekerja di lapangan. Sehingga sekarang sudah mulai bagi di Indonesia Timur itu sudah mulai banyak investasi sana, dan perbandingannya sudah sekarang 45 dengan 71.
Jadi sekarang investasi di Jawa, luar Jawa ini banyak berkembang. Kemarin waktu Abdesi itu tanya jawab dengan saya, dan nanya dari Halmahera Timur ya, Halmahera Timur nanya, Pak, kenapa dibilang Cina? Padahal di tempat kami itu Cina yang ada sudah membangun, sudah berproduksi, menciptakan lapangan kerja, menciptakan sekolah. Antam yang sudah sekian puluh tahun tidak pernah bikin apa-apa. Jadi apa yang kita lakukan? Kita tidak perlu terus buru-buru, tidak suka sama orang lain. Kalau dia memang perlu bisa membantu kita untuk jadi pintar, untuk kita menjadi hebat, biar aja dulu. Sampai nanti kita bisa mandiri. Kan semua dilakukan itu bertahap. Tidak bisa ujung-ujung loncat ke high teknologi, tidak bisa. Nah, jadi orang yang ngomong tadi itu tuh adalah orang yang tidak mau bangsanya maju. Sekarang setelah 5 tahun, kita lihat di sana politekniknya di Indonesia Timur ini. Kemarin kepala desanya yang cerita, kami sekarang jadi ada punya politeknik, Pak. Anak kami sekarang jadi kerja di pabrik. Orang asingnya mulai berkurang. Sama saja. Jadi saya minta kita supaya terbuka, jangan dibodohin oleh informasi-informasi yang tidak benar. Semua ini kita lakukan sekarang ini. Ya, jadi dengan pembelajaran pemerintah dengan e-katalog kemarin diluncurkan Presiden di Bali. Seluruh kabupaten, menterian, lembaga harus belanja melalui e-katalog. Itu e-katalog ini tahun ini kita target 400 triliun. Kenapa itu penting, Bapak Ibu? Kalau itu dana dibelanjakan di dalam negeri 400 triliun setahun, itu akan menciptakan lapangan kerja 1,9 juta lebih. Dan itu akan membuat pertumbuhan ekonomi kita naik 1,1%. Tidak ada yang pernah mikir itu. Jadi dampaknya ini nanti kita harus dorong, misalnya Kabupaten Lebak, Pemdanya harus berusaha belanja e-katalog. Nah, rakyatnya di sini harus didorong juga untuk membuat kebutuhan yang bisa dibutuhkan di sini. Indonesia itu akan akan menjadi satu negara yang kaya. Income per kapita kita akan $10.000. Jadi di sini akan naik ke sana. Ya, sekarang itu kira-kira 4.000, mungkin 2,5 kali. Dan angka ini bisa saja lebih tinggi lagi kalau kita semua kerja baik. Jangan gontok-gontokan, jangan berkelahi. Beda pendapat itu boleh. Kan bapak sama ibunya juga suka beda pendapat kan? Betul nggak? Kan nggak terus gampar-gamparan. Tidak berkelahi. Kakak beradik juga bisa beda pendapat, tidak berkelahi. Ya, kita bernegara pun harus begitu. Kalau ada beda pendapat di sana sini, selesaikan secara baik-baik. Kemudian ulama perannya apa sekarang kesimpulannya? Jadi Bapak Ibu sekalian, para ulama, saya titip ada beberapa hal yang perlu peran Bapak Ibu sekalian sangat penting dalam transformasi. Yang pertama, pembangunan memerlukan SDM yang tidak hanya cerdas untuk penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, tetapi SDM punya karakter dan hati dan bertakwa. Itu peran dari bapak-bapak kiai itu sangat penting. Kalau anak-anak kita pintar, tidak bertakwa, tidak punya hati, gak ada guna juga. Nanti bisa jadi aneh-aneh. Nah, itu tugas bapak juga. Jadi harus bersinergi antara pemerintah dengan para alim ulama. Kedua, pembangunan membutuhkan kontribusi masyarakat dari tingkat terkecil. Dan ulama sebagai tokoh yang dipercaya oleh masyarakat dapat menjadi motor penggerak bagi pelaksanaan program pembangunan. Saya tidak bisa bayangkan kalau tidak ada pesantren, bagaimana Republik ini? Karena peran pesantren luar biasa membuat Indonesia seperti sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian harus memainkan peran, khususnya Bapak-Bapak Kiai. Tolong mainkan peran Bapak untuk membuat ini tadi. Yang ketiga, ulama memiliki peran sentral dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan, ketertiban, ketentraman, serta keharmonisan kehidupan umat beragama dan masyarakat pada umumnya. Ini Bapak yang membuat. Kita perlu hidup rukun, hidup damai, supaya negara kita ini bisa terus makin maju. Dan para ulama juga memiliki peran kunci dalam memerangi dan menepis segala berita bohong atau hoax yang meresahkan dan memecah belah masyarakat. Data-data yang saya sampaikan tadi adalah senjata bapak-bapak untuk melawan berita-berita hoax itu tadi. Tidak yang kompleks dengan cara kita semua, dan itu bisa terjadi karena kita kompak. Manfaatkan ilmu pengetahuan, manfaatkan teknologi, dan menyusun satu kebijakan yang betul-betul berimbang. Semua ini peran Pak Kiai, alim ulama, Bapak, Ibu, semua kita dari yang kecil semua menjadi satu padu sehingga ini bisa tercapai. Yang kedua, dalam 8 tahun terakhir ini Indonesia telah mentransformasi ekonomi menjadi lebih efisien. Itu sudah terjadi. Mana kita terbayang mau ada jalan tol seperti ini?
kan tidak terbaik. Sekarang insya Allah itu akan bisa kita selesaikan tahun 2024 ini. Yang ketiga, Indonesia harus terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan produktivitas ekonominya. Kita dorong semua ini supaya ini bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, ulama merupakan panutan bagi masyarakat. Untuk itu ulama diharapkan dapat memainkan perannya dalam membantu pemerintah mensosialisasikan, menjalankan program-program yang bertujuan untuk pembangunan bangsa ini. Pemerintah tanpa alim ulama tidak akan jalan. Jadi saya mohon Bapak Ibu harus sadar betul